Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum ibu dan kaum bapak, saudara-saudara jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu pertama bulan Syawal ini insyaallah sudah memasuki minggu kedua. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas hidayah Allah. Ibadah saum di bulan Ramadan insyaallah sudah alhamdulillah sudah kita tunaikan, dan agaknya sebagian kita juga sudah selesai puasa Syawal atau masih menyempurnakan atau melanjutkannya. Selawat dan salam kita untuk Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, memasuki masa pengajian pada bulan Syawal ini, sebenarnya kita akan fokus kepada satu kitab tentang masa ilmu jahiliyah, bentuk-bentuk jahiliyah. Ini kitab yang membahas 128 bentuk jahiliyah, yang menjadi kitab paling populer bagi jemaah kita yang mendalami kajian tauhid. Dan insyaallah kitab ini akan mulai kita bicarakan, mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah bukan yang akan datang, sebab kita tidak ingin hidup dalam jahiliyah, karena kita tidak mau mati dalam jahiliyah. Lalu seperti apa yang jahiliyah itu Bapak dan Ibu? Kurang-kurangnya ada 128 bentuk jahiliyah di dalam Al-Quran. Ini yang akan mulai kita bicarakan insyaallah pekan yang akan datang. Bapak dan Ibu, memulai atau membuka pengajian kita pada bulan Syawal ini, ada ayat yang cukup menarik dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di akhir ayat 185 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyempurnakan bilangan Ramadan, dan itu sudah kita tunaikan 29 hari dengan tidak ada pertikaian antara hisab dan ru'yat. Karena dari awal sudah dihisab di atas 2 derajat hilal, itu pasti nampak. Kalau tertutup awan memang tidak nampak. Alhamdulillahirabbil alamin, awan itu tidak nampak. Kita ambil saja hikmahnya Bapak Ibu antara hisab dan ru'yat. Kalau Idul Adha sudah dihisab dari sekarang, tepatnya tanggal 23 September. Sudah dihisab. Bapak Ibu, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan bilangan Ramadan. Sudah kita tunaikan. Setelah itu rangkaian berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertakbir. Kalau sudah disempurnakan bilangan Ramadan, juga sudah kita tunaikan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ada 2 kata menarik dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini. Perintah menyempurnakan Ramadan, lalu perintah bertakbir, dirangkaikan dengan hidayah. Allah menyebut hidayah dan Allah menyebut syukur dalam rangkaian ayat perintah menyempurnakan Ramadan dan perintah bertakbir. Kita simak ujung ayat 185 ini Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata
walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Walitukmilul iddah, dan engkau sempurnakan bilangan Ramadan. Sudah. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan engkau agungkanlah Allah dalam bentuk takbir. Nabi mengatur teknis takbir. Untuk Idul Fitri berhenti takbir kalau imam sudah berdiri sholat. Tapi banyak masjid-masjid memutar juga kaset takbir itu selesai sholat Idul Fitri. Mungkin kelamaan takbirnya berbeda. Ya, candu, ya lama takbir kok, ya lama takbir ya. Diputar kasetnya terus. Rata-rata setiap tahun itu ambocanya terus di beberapa tempat di Kota Payakumbuh. Ya. Mungkin bantu anak dokajo barangkali ya, daripada ulangan sholat, itulah takbir. Tapi kalau ingin lihat sunnah, takbir itu berhenti apabila imam sudah mendirikan sholat. Bahkan bertakbir di waktu khatib membaca khutbah Idul Fitri itu juga tidak ada hadis sahihnya. Ya. Jadi ada yang takbir 7 kali waktu khutbah Idul Fitri, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang takbir 7 kali itu sholat. Ya. Jadi itu Syafi'iyah itu, bukan Imam Syafi'i, Syafi'iyah, ulama-ulama yang pro pada mazhab Syafi'i. Untuk Idul Adha, Nabi memberikan uraian bagaimana cara bertakbir itu sampai pada hari tasyrik. 3 hari pada hari tasyrik. Allah memerintahkan walitukabbirullaha, bertakbirlah, agungkan Allah. Maka kita perlu sunnah. Oleh sebab itu tidak mungkin kita tidak perlu sunnah, Bapak Ibu. Kalau tidak perlu sunnah, bagaimana cara kita mengamalkan ayat walitukabbirullaha ini? Kemudian Ibu Bapak yang terhormat, ada yang menarik. Kenapa kita agungkan Allah? Kenapa kita bertakbir? Kita lihat ayat berikut. Ala ma hadakum. 1. Karena Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Itu dia takbir Bapak Ibu. Tidak ada nikmat yang paling besar Ibu Bapak sampai hari ini, hidayah. Alhamdulillah. Kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin kita bisa melakukan saum di siang hari, kita tahan apa yang merusak saum kita. Lalu kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin pada malam hari kita begitu khusyuk, kita begitu istiqomah, ya, kokoh hati kita, pendirian kita dari malam ke malam. Kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita berikhtiar mencari-cari Lailatul Qadar itu atas hidayah Allah. Jadi kalau orang tidak dapat hidayah Allah lalu dia bertakbir, apa yang dia takbirkan? Kita bertakbir ala ma hadakum. Karena Allah, bertakbirlah, agungkan Allah atas hidayahnya yang diberikan kepadamu. Kemudian yang kedua, wala'allakum tashkurun, supaya engkau menjadi orang-orang bersyukur. Tidak ada nikmat yang paling besar kita syukuri sampai bulan Syawal ini Bapak Ibu dibandingkan nikmat hidayah. Beberapa hari yang lalu, kamu disuruh oleh seorang teman di kampus membuka di situs internet, coba cari kata kunci Ustadz Saifuddin Solo jadi pendeta. Lalu saya ketik Bapak Ibu, Ustadz Saifuddin, bukan Lukman Hakim Saifuddin ya, karena Lukman Hakim Saifuddin itu Menteri Agama kita ya. Ustadz Saifuddin masuk Kristen. Rupanya iya. Beliau ini seorang pengajar di Pondok Pesantren Muhammadiyah di Solo. Kemudian pindah ke Kristen, punya 4 orang anak. Dia pindah ke Kristen ini setelah pergi merantau ke Jakarta. Baru beberapa waktu yang lalu ini Bapak Ibu, masih anak-anak. Kalau Bapak Ibu suruh anak-anak melihat itu, sampai ada ceramah-ceramah pidato-pidatonya kenapa dia masuk Kristen itu. Punya 4 orang anak, ya, dan anaknya ini sampai hari ini masih berikhtiar bagaimana ayahnya ini balik kembali ke Islam.
Istrinya juga begitu Bapak Ibu, pada akhirnya istrinya itu lari meninggalkan dia, membawa 3 orang anaknya, 1 orang anak tinggalin dia, dan pada akhirnya istrinya itu meninggal dengan keadaan sakit sebelum meninggal. Berat tekanan mental jiwa ketika suaminya masuk Kristen. Yang banyak dipertanyakan orang, dia bukan sekedar mengajar di pesantren, tapi juga sudah diberi label ustaz oleh masyarakatnya, sebab sudah menjadi khatib Jumat, sudah menyampaikan dakwah Islam seperti ini. Kenapa sampai berbolak seperti itu Bapak Ibu? Inilah sebenarnya rahasia doa Nabi kepada kita, diajarkan untuk kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Itu doa Nabi. Ya muqallibal qulub, wahai Allah muqallibal qulub. Muqallib itu yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Kokohkan hati kami dalam ajaran agama ini Allah, wa ta'atik, dan dalam ketaatan kepadamu. Suasana Ramadan yang sudah kita rasakan Bapak Ibu, bisa kita 11 rakaat, setengah saudara-saudara kita 23 rakaat, sebagian lain 36 rakaat, itu hidayah luar biasa. Maka alangkah kita mohon pada Allah, ya Allah kokohkan hati kami. Berniat kami sebelum tidur untuk tahajud, lalu ketika tengah malam bangun kami, kokohkan hati kami untuk duduk menunaikan tahajud. Setidaknya 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir. Setidak-tidaknya, itulah sabiar dimain 2 rakaat, 1 witir. Di luar pun ada lagi. Ya, dibuka dengan 2 rakaat sholat pembuka ringan, kemudian kita tunaikan sholat tahajud itu. Kemudian akhirnya kita tutup dengan witir. Sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ya Allah, ala ta'atik, ala dinika, atas agama ini, agama Engkau ini ya Allah, wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, karena hati kita Bapak Ibu berbolak-balik. Dan Nabi selalu mengingatkan kepada kita, jadilu imanakum, perbaharui terus imanmu. Dalam ayat Allah juga mengajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau tutup hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi rahmat. Apa sebab ini kita minta diajarkan Allah dan Rasul kepada kita Bapak Ibu? Karena memang hidayah itu mahal dan hati itu berbolak-balik. Ibu Bapak yang terhormat, kita kembali pada surah Al-Baqarah 185 ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Di dalam Quran ini Ibu Bapak, ada yang menarik kajian tentang hidayah, ayat-ayat yang terbentang di berbagai surat dalam Al-Quran ini. Karena Bapak Ibu, ada ayat-ayat tentang hidayah yang perlu pemahaman kita secara utuh. Sebab kalau tidak kita mengerti hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, atau berhenti di satu ayat, orang bisa salah dalam memahami ayat tentang hidayah. Contoh, Bapak Ibu silakan kita lihat surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 178. Ini ayat yang perlu dipertalikan dengan ayat-ayat yang lain supaya kita mendapatkan pemahaman utuh tentang hidayah itu. Kita simak Bapak Ibu terlebih dahulu surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 178. Bunyi ayatnya begini Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Surah Al-A'raf. Yang tinggi artinya.
Surat ke-7 ayat 178. Man yahdihillahu, orang-orang yang dikehendaki Allah dapat hidayah, fahuwal muhtadi, maka dia dapat hidayah, maka dia diberi hidayah. Wa may yudlil, dan orang-orang yang dikehendaki Allah sesat, tidak dapat hidayah, faulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang rugi. Coba Bapak Ibu tengok ayat. Siapa yang dikehendaki saseknya, sasek. Siapa yang dikehendaki elok, dapat petunjuk, dapat petunjuk. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ayat ini berhenti sampai di sini, mudah orang mengatakan, "Bah aku nak sholat, ya Allah berkehendak nak sholat. Bah aku berbuat maksiat, Allah kehendak Allah musuh. Lah Allah berkehendak." Coba Bapak Ibu tengok, apa maksud orang-orang yang dikehendaki Allah sesat? Fahuwal muhtadi, maka dia diberi, orang-orang yang dikehendaki Allah mayyatadillahu, orang-orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, fahuwal muhtadi, maka dia dapat hidayah. Wa may yudlil, orang-orang yang dikehendakinya sesat, dia rugi. Untuk memahami ayat ini, Ibu Bapak, dalam Quran ini para ulama tafsir berangkat dari kata hidayah, lalu dibongkar ayat-ayat Quran ini, ternyata Bapak Ibu ada 4 bentuk hidayah yang dikemukakan dalam Quran ini. Nah, nanti utuh pemahaman kita tentang yang 4 ini baru bisa kita mengerti apa maksud surah Al-A'raf ayat 178 ini. Berapa jenis hidayah Bapak Ibu? Bentuknya 4 dalam Quran ini Bapak Ibu. Ibu Bapak coba kita lihat nanti. Kalau kita bertanya siapa yang memberi hidayah? Allah. Bahkan namun nanti dalam surah As-Sajdah kita bertemu dengan ayat ada manusia diizinkan Allah perantara manusia menyampaikan hidayah. Apa maksud hidayah yang disampaikan oleh manusia? Sementara dalam ayat lain kita pahami Allah yang memberikan hidayah. Untuk memahami ini Bapak Ibu, kita harus memahami 4 bentuk hidayah dengan utuh. Pemahaman 4 bentuk hidayah ini Bapak Ibu juga akan bisa menjawab pertanyaan kita, bagaimana mempertahankan hidayah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sudah Bapak Ibu, sampai kini kunan waru ikhtiarkan sampai kita bertemu Allah, bukan sampai datang Ramadan yang akan datang, mempertahankan hidayah. Kapan perlu semakin kokoh hidayah. Kemudian memahami 4 hidayah ini juga untuk menjawab pertanyaan, kalau ada orang mengatakan alun turun hidayah. Kalau alun turun hidayah dijuluat, baca rumah juluat. Ada pula ungkapan belum terbuka pintu hidayah. Kalau belum terbuka pintu hidayah, diketok pintu rumah. Nggak bisa ketok, digubah. Dia bisa terbuka, tapi dia nggak menggubah pintu itu. Ya, itu diketok sehingga dikecil pintu tidak terbuka. 4 bentuk hidayah ini akan menjawab itu semua Bapak Ibu yang terhormat. Nah, kita jawab dulu. Yang pertama, hidayah bentuk pertama adalah hidayah. Hidayah itu kan petunjuk, bahasa padanan katanya, tuntunan. Hidayah yang diberikan kepada seluruh makhluk, baik manusia maupun yang bukan manusia, wabil khusus kepada hewan. Hidayah bentuk pertama, hidayah yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk, Bapak Ibu, kepada manusia termasuk kepada binatang. Dari mana kita bertemu ada hidayah bentuk pertama ini Bapak Ibu? Bertanya Fir'aun suatu ketika kepada Nabi Musa AS tentang Tuhan. Dialog mereka ini Bapak Ibu bisa kita lihat dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 49 sampai ayat 50. Ya. Jadi hidayah bentuk pertama ini apa Bu? Hidayah yang diberikan Allah kepada semua makhluk. Coba kita lihat dulu Bapak. Landasannya adalah surat Toha, surat 20 ayat 49 sampai 50. Pertanyaan Fir'aun Bapak Ibu? Fir'aun bertanya, siapa Tuhan?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala, Fir'aun bertanya, faman rabbukuma, maka siapa Tuhan kalian berdua itu? Yang dimaksud berdua itu siapa Bapak Ibu? Nabi Harun dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Siapa Tuhan kalian berdua itu? Ya Musa, wahai Musa. Ini dialog tauhid Bapak Ibu. Dialog tauhid. Qal, Nabi Musa menjawab. Coba Bapak tengok jawaban Nabi Musa ini. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Tuhan kami, wahai Fir'aun, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Apa artinya Bapak Ibu di sana? Adalah Allah yang membentuk semua makhluk. Diciptakan semua makhluk, dibentuk. Kemudian summa hada. Lalu Allah memberikan hidayah kepadanya. Dibentuk wajah kita, dibentuk pula wajah kamu Bapak Ibu. Diberi Allah hidayah kepada kita. Ibu Bapak, apa hidayah bentuk pertama kepada semua makhluk tanpa membedakan keyakinannya? Akal dan kepandaian. Akal dan kepandaian. Bapak Ibu, coba Ibu Bapak tengok kepandaian bicara saja Ibu Bapak. Ambo insya Allah tanggal 12 Agustus Bapak Ibu mengajukan penelitian Ambo tentang ayat-ayat petunjuk pengajaran bahasa kepada manusia dalam Quran. Itu diperbincangkan pakar-pakar bahasa dari 4 negara di UNAN, Universitas Andalas, tanggal 12 sampai 14 Agustus. Ambo mengajukan satu penelitian. Al-Quran ini memberikan penjelasan utuh kepada kita tentang bagaimana manusia bisa berbicara. Sebab ahli-ahli bahasa Bapak Ibu heran membaca buku-buku berbahasa Inggris, bagaimana pandai manusia itu mengecek dari lahir wak menangi Bapak. Gimana? Paling-paling kaki. Sudah itu awak mulai mengocek. Kalau pulang bahasa mengecek debling, ngecek. Itu ngecek. Terus kita pandai bicara satu kata dulu. Makanya Bapak Ibu, anak-anak seluruh dunia ini, huruf pertama, bunyi yang pertama kali dia keluarkan itu sampai tanpa dia sadar, bunyi konsonan mencek, mama. Anak Cina gitu ya, mama. Anak Arab itu mi. Makanya mama, umi, baba kalau orang di India itu adalah ungkapan pertama manusia di muka bumi ini. Terus bicara satu kata, terus bicara dua kata, terus sampai kita fasih Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan itu? Surat Ar-Rahman menjawab. Ya, Ar-Rahman menjawab. Allamahul bayan. Allah mengajarkan manusia. Siapa yang mendidik kita? Allah. Allah memberikan kepada manusia Bapak Ibu terhormat di otaknya ini kemampuan untuk memahami bahasa. Maka bagaimana kita memahami surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33, Nabi Adam alaihissalam diajar berbahasa oleh Allah. Apakah bentuk orang khusus Pak? Nabi Adam di situ Allah tagak pakai papan tulis. Tidak Bapak Ibu terhormat. Allah memberikan potensi alat dalam otak manusia termasuk pada Nabi Adam untuk bisa memahami seluruh benda-benda, memahami seluruh nama-nama sampai kita bisa bicara. Itu hidayah kepada kita. Hidayah dalam bentuk akal. Lalu Allah juga sebut Nabi Musa menjawab di sini, Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami yang membentuk semua makhluk, menciptakan semua makhluk, kemudian diberi hidayah. Berarti kepada binatang Allah beri hidayah. Apa hidayah kepada binatang? Insting. Coba Bapak Ibu tengok. Ayam saja kalau dia punya anak lalu kita mendekat, dia kawal anaknya itu, dia buka sayapnya. Siapa mengajarkan kepada ayam? Bapak Ibu coba lihat binatang-binatang yang lain, siapa mengajarkan kepada mereka?
Walaupun di Piaman orang maja baru 3 bulan Bapak Ibu terhormat, ya, disuruh baru pajak katanya aku nang merah, aku nang mudo, ya. Siapa yang mengajarkan kabar Piaman Bapak Ibu? Allah mengajarkan itu, bukan seperti yang udah maja baru di Piaman Bapak terhormat. Ya. Ini cuma menurun memanjat ke atas, lalu siapa yang mengajarkan kepada baru Allah? Walaupun banyak tuh cerita baru Piaman itu Bapak Ibu, ya, menurut pengakuan tukang-tukang baru di Piaman itu terhormat, ya, kalau piti kerambian itu nyoba baju di malek su baru itu pagi Pak, tidak bergairah baru itu kami Pak. Itu penelitian Pak, ya. Ambo dari 2003 sampai 2005 jadi guru pesantren di Piaman Bapak Ibu terhormat, pesantren Subul Salam. Ya, jadi bakawan lah itu tukang jahit baru Pak. Bukannya baru kamu ya, jurang mati baru. Kalau karambi itu Ustaz kami bawa untuk pergi sekolahan, kami zakatkan, kami infakkan, bergairah baru ke pagi, ya, bakat abang memanjat. Tapi kalau bawa baju di maleh baru aja. Aku yakin dia disuruh atau halal Bapak Ibu, saya menghidayah kepada Pak. Ya. Tidak ada yang terjadi serta-merta begitu saja Bapak Ibu. Inilah jawaban Nabi Musa alaihissalam. Tuhan kami wahai Fir'aun yang menciptakan semua makhluk, summa ada, kemudian dia beri hidayah. Bapak Ibu, kalau dipegang ayat ini, aku kebiasaan aku dalam mengaji. Banyak orang mencerita bagaimana tentang binatang. Ada film-film dokumenter tentang kehidupan binatang. Ada cie yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Siapa yang mengajarkan kepada binatang? Orang-orang tidak bertuhan, apa jawabnya Bapak Ibu? Sudah alamiah. Sudah? Tapi jawaban manusia seperti itu jawaban orang gila Bapak Ibu terhormat. Bisa saja kita patahkan. Kalau saya katakan lampu ini tidak ada penciptanya, bagaimana menurut Anda? Sehingga ada seorang ulama Bapak Ibu akan berdebat dengan orang yang tidak percaya juga pada Tuhan, berjanji pukul 10 pagi, disengaja oleh ulama tadi tiba pukul 11 pagi. Ya, mereka yang anti pada Tuhan tadi sudah lama menunggu sang ulama. Sejak dari jam 10 sampai jam 11 datang ulama tadi. Syekh, bagaimana Syekh bisa datang? Saya ke sini tadi katanya, tidak ada sampah. Tiba-tiba ada saja kayu merapat, terus tersusun dan akhirnya menjadi kapal. Dengan itu saya naik sehingga sampai saya bertemu Anda. Itu nak mungkin, kata orang yang ahli Tuhan. Kenapa nak mungkin? Nak mungkin. Ada saja kain tersusun, kemudian bisa jadi kapal. Pasti ada yang membuatnya. Sebentar saja ulama tadi mengatakan, kapal saja kau yakini ada pembuatnya, apalagi dirimu. Selesai debat itu. Ibu bapak yang terhormat, ini gejala-gejala ada di Padang, kelompok mahasiswa anti Tuhan, itu orang-orang beres. Yang tauhidnya itu tidak kokoh dari awal Bapak Ibu terhormat. Jadi tidak ada alasan orang mengatakan kalau baru bisa membiarkan dia, siapa yang mengajarkan? Bukan orang diajar 3 bulan, orang yang mengajarnya. Summa ada, Allah berikan hidayah. Bentuk hidayah pertama Bapak Ibu. Ibu Bapak terhormat, kesempurnaan hidayah pertama ini didapatkan pada kala akal seseorang mencapai tingkat mukallaf. Sebab makanya dalam hadis Rasulullah SAW itu orang yang tidak berakal tidak diberi hukuman. Yarfa'ul qalam, diangkat pena kata Nabi atas 3 bentuk manusia. 1, anak kecil sampai dia dewasa. Yang kedua, orang gila sampai dia waras. Yang ketiga, orang tidur sampai dia bangun. Sebab kondisi 3 manusia ini akalnya tidak jalan. Jadi bapak yang tidak kosong pertama itu, bapak yang terhormat, itu di pertanyaan akal. Li jalan akal tidak. Ya, beda orang berakal kan yang siap makan para siang, yang siap makan siang dalam parak itu jangan sampai tidak belum kosong pertanyaan. Jangan tersinggungan orang yang tidak berakal deh. Yang siap makan para siang, yang siap makan siang dalam parak. Ini persoalan akal. Hukum Islam berlaku untuk orang-orang mukallaf. Di situ terjadi syarat wajib. Syarat wajib sholat, mukallaf. Syarat wajib puasa harus berakal balik, dan mereka itu disebut dengan mukallaf, orang-orang yang sudah diberi hukum. 1. Yang kedua, ibu bapak yang terhormat,
sudah Allah berikan kepada kita akal. Maka datanglah hidayah bentuk kedua. Hidayah bentuk kedua ini, Bapak, itulah dia ajaran Allah yang disampaikan dalam bentuk dakwah sejak dari masa Nabi sampai masa hari ini. Dan salah Nabi menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Allah menyebut dakwah yang disampaikan kepada manusia ini dengan sebutan hidayah. Bapak Ibu, contoh sederhana saja dari dalilnya, surah As-Sajdah ini paling terkenal. Surat ke-32 ayat 24. Coba Bapak tengok. Ayat ini paling terkenal. Surah As-Sajdah surat 32 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna, dan kami jadikan minhum, dari kalangan mereka di sini Bapak Ibu orang-orang beriman. Memang maksud ayat ini adalah orang-orang beriman di masa Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel yang beriman. Tapi kalau kita bawakan ayat ini dalam kondisi kita, Allah menjadikan di kalangan orang-orang beriman a'immah. A'immah ini Bapak Ibu artinya para pemimpin, orang-orang yang mau risau dengan umat ini. Awak mencari calon bupati Bapak Ibu, tanya kenapa, apa hendak risaukan masyarakat kau sampai nak makan, tapi lain risau pula Pak sampai memikir ke pintu kubur. Dibutuhkan calon wali kota, calon bupati yang menangis memikirkan umat ini bagaimana masyarakat saya sampai ke kubur. Itu yang dibutuhkan Bapak Ibu terima. Bukan persoalan air dan makan. Ya, tidak ada dilatih oleh pemerintah santiaga masalah rakyat Bapak Ibu terima. Hebat juga, tidak ada dinas sosial mengajar cara masalah rakyat. Masyarakat ini pandai, tapi dia perlu pemimpin yang memikirkan umat ini sampai ke titik kubur. Ini yang membuat seorang Umar bin Abdul Aziz menangis ketika dapat hidayah. Terkenal sejarahnya, dia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena berat. Allah menyebut ada orang-orang yang kami jadikan sebagai pemimpin, orang-orang yang risau, orang-orang yang peduli dengan umat ini. Yahduna, Bapak Ibu kembali ada dua kata-kata, yahduna, yang memberikan hidayah bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, dengan sabar dia sampaikan dakwah itu, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka itu orang-orang yang yakin dengan wahyu, yakin dengan ayat-ayat kami. Bapak Ibu, hidayah bentuk kedua ini apa maksudnya Bapak Ibu? Penyampaian dakwah. Penyampaian dakwah artinya Bapak Ibu amar ma'ruf nahi munkar. Ibu bapak mengerti. Kalau ulama mengaji tauhid Bapak Ibu, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak di kepala, tidak konsep, tapi amali, tindakan nyata. Dia bukan konsep yang diperbincangkan dari seminar ke seminar, dari mimbar ke mimbar, tapi tindakan nyata. Coba Bapak Ibu tengok. Jangan sampai ke Jepang kita lupa pengalaman kita semua. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang panjang pengalamannya berjalan dari Ambon sampai ke Singapura yang paling dekat. Tunggu baca Tokyo, Jepang. Singapura saja Bapak Ibu berani orang buang rokok di bandara Changi. Dah ada berani. Ketika orang Padang pergi ke Singapura, ketika ada puntung sampah saja, permen saja dia simpan. Tapi ketika sampai di Bandara Internasional Minangkabau, dicampur mirip terminal. Nampak oleh kita Bapak-Bapak yang terhormat, mereka yang tidak bersyahadat, mereka yang tidak mengenal hadis, meskipun hadis ini dhaif, an-nazrafatu minal iman, karena tidak jelas siapa rawinya. Yang sahih itu riwayat Bukhari, al-tahuru minal iman.
kesucian itu bagian dari iman, tapi janganlah kita habis energi bicara tentang mana yang sahih an-nazafatu minal iman, at-tahuru minal iman, itu konsep. Tapi sudah saatnya kita masuk kepada amali. Apa itu amali? Amalnya itu. Orang yang tidak pernah membaca an-nazafatu minal iman, yang tidak pernah membaca at-tahuru minal iman, begitu dia melihat amal nyata. Jadi gerakan dakwah itu bukan konsep. Dakwah adalah amali. Kita lihat ke Mustina. Wajar saja mendiang Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta ini tidak bergeser kajinya dari Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu terus. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Sudah 2 tahun pengajian tauhid di Muhammadiyah Kauman Yogyakarta yang dikupas Ara'aital ladzi yukadzibu biddin juga. Lalu bertanya jemaahnya, Buya, apakah tidak bertambah kaji kita? Jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudahkah ayat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ini kita amalkan? Segera jemaahnya keluar, Bapak Ibu, selesai pengajian, mencari anak-anak yatim yang ada di Kauman, yang ada di Yogyakarta itu, dibawanya, dimandikannya, diberikannya pakaian. Amali. Ini sebenarnya Ibu Bapak yang terhormat, hidayah itu untuk mengantarkan hidayah ini seperti kita menyalakan gardu-gardu listrik, Bapak Ibu. Trapo gadangnya di situ, tapi ada gardu-gardu kecil sampai ke kampung-kampung yang menerangi. Apa maknanya, Bapak Ibu? Perlu kita pikirkan kadar wali. Jadi saudara membantu Bapak, kalau ada nanti organisasi dakwah membantuan kepada Bapak Ibu, pelatihan imam khatib nagari. Kalau tidak bisa kita membantu langsung Bapak Ibu, setidaknya apa yang mereka butuhkan. Butuh mereka dengan dana kita bantu Bapak Ibu. Sebab kita perlu ada gardu-gardu yang sampai ke kampung-kampung Bapak Ibu. Kalau di muslimin, Ibu Bapak terhormat, syukurlah kajian tauhid kita sudah sampai seperti ini Bapak Ibu. Tapi ada surau-surau di pelosok-pelosok kampung Bapak Ibu, cara sholat saja tidak mengerti. Masih juga terjebak dengan bakar kemanyan, berkepanjangan. Apa sebab itu? Tidak sampai hidayah kepada mereka. Apa maksud tidak sampai hidayah kepada mereka? Tidak sampai dakwah kepada mereka. Maka oleh sebab itu dalam kaidah hukum Islam, Bapak Ibu, orang yang belum sampai dakwah kepada mereka tidak dikenai hukum. Tidak pernah dimenangnya, tidak pernah dia tahu, dia tidak diberi hukum. Tidak berlaku hukum kepada dia. Berbeda dengan orang-orang yang sudah sampai dakwah kepada mereka. Jadi hidayah bentuk kedua ini Bapak Ibu adalah yahduna bi amrina lamma sabaru, maknanya adalah menyampaikan dakwah berdasarkan perintah Allah dengan sabar. Jadi kalau tidak sabar berdakwah Bapak Ibu terhormat, ya, memang bisa berhenti di jalan kan Bapak Ibu. Kan pernah menyampaikan dalam pengajian Ramadan kemarin, kita Bapak Ibu terhormat, sesungguhnya dai tidak mesti dakwah itu disampaikan dari mimbar saja. Tapi kullukum da'i. Da'iyun itu ungkapan Hasan al-Banna, seorang ulama dari Mesir. Setiap kita adalah da'i. Orang Kristen punya baca Bapak Ibu, jadi dokternya lalu juga kaji itu untuk membaptis orang. Ya, jadi tentara dia sempat juga dia masukkan pahamnya itu. Apapun profesinya, dimanapun dia berada, tetap upaya menjadi misionaris, menyampaikan misi itu selalu dia sampaikan. Ini agaknya Bapak Ibu yang terhormat, sebab tidak mungkin mereka yang belum dapat hidayah tidak akan dapat hidayah kalau tidak disampaikan hidayah kepada mereka. Apa bentuk menyampaikan hidayah Bapak Ibu? Menyampaikan dakwah, hidayah bentuk kedua. Bapak Ibu, siapa yang akan mendapatkan hidayah bentuk kedua ini? Kalau dia mendapatkan hidayah bentuk pertama. Siapa mereka? Kalau mereka memakai akal yang jernih dalam menerima dakwah Islam ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, meski ini tidak sahih pula hadisnya, ini sebenarnya akal ini, ucapan para sahabat ini. Ad-dinu liman aqil. Agama itu untuk orang yang berakal. Dinu tidak ada agama liman la aqil, bagi orang yang tidak
berakal. Jadi Islam ini Bapak Ibu, tauhid ini untuk orang-orang cerdas. Coba Bapak Ibu cari, bahwa tauhid untuk orang cerdas. Ada batang kayu tinggi bagi orang bertauhid, bagaimana bisa dimanfaatkan? Orang bertauhid dia yang menundukkan alam, tapi orang musyrik alam yang menundukkan dia. Ya, nampak batang kayu tinggi, juga batang kayu tapi bajalannya lalu lah melinteh, jadinya pimerantau Bapak Ibu. Ya. Bunyi gagak tengah malam, kata ada orang kamati, alam yang mengatur dia, bukan dia yang mengelola alam. Itu beda orang bertauhid dengan orang musyrik. Orang bertauhid sesungguhnya Bapak Ibu adalah orang-orang cerdas. Dua. Yang ketiga Ibu Bapak, apabila hidayah bentuk pertama sudah dapat bagi kita, akal dijalankan, kemudian hidayah bentuk kedua, dakwah diterima, maka datang hidayah bentuk ketiga. Apa hidayah bentuk ketiga? Datang taufik. Apa itu taufik? Taufik itu hidayah yang diberikan Allah kepada seseorang setelah dia berikhtiar mencarinya. Jadi hati-hati kita memakai istilah bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah. Nah, itu kelebihan kata. Apa beda hidayah dengan taufik? Taufik itu hidayah. Hidayah yang didapatkan seseorang didahului dengan ikhtiar dia untuk mencari hidayah itu. Apa ikhtiar dia? Dia pakai akal, dia pikirkan mana yang salah, mana yang benar, lalu dia jalani, dia terima dakwah Islam. Kalau ini dia pakai Bapak Ibu, insya Allah turun hidayah ketiga. Inilah yang dimaksud dengan surat Al-A'raf ayat 178 tadi. Mayyahdadillahu fahwal muhtadi. Orang-orang yang dikehendaki Allah dapat hidayah. Siapa mereka Bapak Ibu? Orang-orang yang dipakai akalnya, lalu dia terima dakwah, dia baca Islam ini, dia baca Quran ini, dia ingin cari kebenaran, fahwal muhtadi. Dia diberi Allah hidayah. Wa may yudlil, orang-orang yang dikehendaki Allah sesat, karena hendak berkehendak menggunakan akalnya, tidak ada keinginan dia, azam dia untuk memahami Islam ini, Allah jadikan berkehendak dia sesat. Faulaika humul khasirun. Maka dia rugi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada orang-orang sekitar kita deh lo turun hidayah deh, barangkali Bapak Ibu pertama preswakanya lihat kan rusaknya tuh bahwa lain normal. Kalau lain normal Bapak Ibu, apa gizi akalnya? Apa gizi akal itu Bapak Ibu? Apa yang dia baca, apa yang pernah dia dengar, bisa saja Bapak Ibu dakwah yang tidak sampai kepada dia. Kalau bisa saja orang sudah banyak berdakwah, ada lagi pertanyaan lanjutannya Bapak Ibu, cara berdakwah. Sehingga dulu Bapak Ibu, ada seorang ahli sastra di Indonesia, Rendra namanya Pak, baru masuk Islam, ragu para ulama membawanya kama kapai khutbah kapai senanjimai Pak Jago baru masuk Islam. Sebab hampir semua mimbar bicara azab neraka, ya, nanti dibakar dengan api neraka. Tentu Bapak Ibu orang-orang yang baru tobat mengeretek dengan kabar bertakut terus, tidak ada kabar gembira. Makanya Quran itu seimbang kabar gembira dengan kabar bertakut. Berdakwah kita ke Papua Bapak, tidak masalah wawan itu Bapak. Kan dibaca surah Al-Ahzab ayat 29. Siapa yang tidak menutup auratnya dibakar dengan api neraka. Syahadat saja dia belum tuntas Bapak Ibu. Jadi dakwah butuh fikih dakwah, butuh fikih dakwah, butuh kesabaran dalam berdakwah. Ada ulama-ulama kita yang berdakwah ke Papua Bapak Ibu. Ya, di situ sampai mereka itu kalau ada ustaz berdakwah, hadiah pulang hari Bapak, babi, kondia. Ustaz, boleh makan babi katanya. Kurang belum paham Bapak Ibu, belum bersyahadat juga. Makan dulu yang jantannya, yang betina. Ya, yang betina bantai. Saya yang betina. Lanjut jadi nanti dari mana? Kalau betina ada itu tinggal jantan saja. Maka di situ disampaikan bahwa tidak saatnya lagi kita mengembangbiakkan babi. Babi itu hukumnya najis, dia merusak peraturan kita. Sampai dia bisa menerima Bapak. Coba Bapak Ibu tengok Quran bagaimana tahap-tahap pengharaman khamar. Tidak langsung Allah bilang haram, tapi dicela, diungkapkan dulu apa mudaratnya. Baru nanti turun ayat bagaimana Allah mengharamkan. Itu tahapan dakwah. Apa sebab Bapak Ibu? Sebab hidayah yang ketiga ini turun
kalau hidayah pertama dan hidayah kedua sudah kita dapatkan. Yang terakhir Bapak Ibu, hidayah yang satu ini diberikan Allah tidak di dunia, tapi di akhirat nanti. Apa bentuknya Bapak Ibu? Diberi kita tuntunan masuk ke dalam jannah. Bapak Ibu buka surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-43. Mereka dituntut masuk ke dalam jannah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Waqalu, dan mereka mengucapkan, ini ucapan Bapak Ibu, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini terkenal ucapan ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya tidak diucapkan orang di bumi Bapak Ibu, tidak di dunia orang mengucapkannya, tapi diucapkan di surga nanti. Wa qalu, mereka yang sudah dituntut Allah masuk ke dalam jannah mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami li hada, kepada ini itu apa maksudnya Bapak Ibu? Jannah, surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kalau bukan atas hidayah Allah, laula an hadana Allah wa ma kunna linahtadiya, tidaklah kami dapat menikmati surga ini laula an hadana Allah, seandainya Allah tidak memberikan kami hidayah menuntun masuk ke dalam surga ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu terhormat, dalam tafsir kita baca ucapan yang ketiga ini akan bisa diucapkan apabila di dunia kita dapatkan hidayah bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu terhormat, bagi kita yang sudah dapat bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, kita ucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sebab Bapak Ibu, Allah memberitahu orang kalau sudah diberi hidayah bentuk ketiga, apa tandanya Bapak Ibu? Silakan Bapak buka bagian terakhir surah Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 125. Itu tandanya Pak. Oh, preso diliwat ini Bapak Ibu, apakah memang hidayah bentuk ketiga ini sudah kita dapatkan? Kita cek dengan surah Al-An'am, surat ke-6 ayat 125. Kita simak bagian terakhir pengajian kita malam ini Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Bapak Ibu, ke bagian terakhir, simak Bapak Ibu. Maka orang-orang yang dikehendaki Allah mendapat hidayah. Hidayah bentuk berapa nih Bapak Ibu? Bentuk ketiga. Yashrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya dalam memahami Islam, dalam Islam. Dia lapang pada Allah. Semua ajaran Allah sami'na wa ata'na, lapang. Tidak ada yang samping syariat Islam Bapak Ibu teman-teman. Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, orang-orang yang dikehendaki Allah sesat. Siapa mereka tadi Bapak Ibu? Mereka yang tidak dapat hidayah bentuk pertama dan bentuk kedua. Akan dipakai dakwah Islam tidak dilihat, Al-Quran tidak digali. Apa yang terjadi? Yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Allah jadikan hatinya dayyqa, sempit, haraja, sasak. Sasak Allahnya memahami Islam Bapak Ibu. Ka'annama yas'adu fis sama'i, seperti orang mendaki langit yang tinggi. Naik pesawat kita Bapak Ibu, semakin tinggi langit semakin sesak dada. Ternyata Bapak Ibu, yang demikian itu azab bagi mereka. Kadzalika yaj'alullahu rijsa, demikianlah Allah jadikan itu sebagai azab 'alal ladzina la yu'minun, untuk orang-orang tidak beriman. Yakin enggak Bapak Ibu ini? Ada orang-orang yang sasa Allahnya memahami Islam itu bagus. Ada orang-orang yang sampai dan mencari Islam itu Bapak Ibu. Itu azab bagi mereka. Ya. Bahwa Islam itu hancur. Siang malam dipikirkan Bapak Ibu, nyu fitnah, ya, nyu buat kartun Nabi Muhammad SAW, ya, nyu buat di tisu toiletnya itu Bapak Ibu Al-Quran, lafaz Allah.
Kebencian itu ternyata Bapak Ibu siksa Allah untuk nyoba. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada orang sesak dadanya memahami Islam ini, sesak dadanya memahami syariat Islam, sampai-sampai mungkinnya beranggapan syariat Islam itu adalah manusiawi, tandanya Allah tengah mengazab dia. Dan itu pertanda hidayah bentuk ketiga tadi belum sempurna sampai ke dadanya. Tapi kalau sudah sampai ucapan kita Bapak Ibu seperti ucapan para sahabat, sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, Allah yang menyampaikan, ya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, ya Rasul, wa ata'na, dan kami taati. Maka itu Bapak Ibu kesempurnaan hidayah bentuk ketiga. Mudah-mudahan Bapak tidak ada sedikit pun ajaran Islam yang sampai masih membuat hati kita berat untuk mengamalkannya. Tidak ada sedikit pun syariat Islam ini yang masih membuat hati kita berat untuk mengamalkannya. Andaikan berlaku di Indonesia hukum kisos, sami'na wa ta'na. Tapi kalau Allah sampai belum baru tunggu dulu kisos-kisos baru. Dibaca dulu. Berarti Bapak Ibu terhormat belum utuh hidayah bentuk kedua. Dalam arti apa Bapak Ibu? Dakwah dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Menangah kisos saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kaji kemana? Kisos saja tak ada baru kisos saja dibaca. Ini kok arah kajian. Kalau sudah sampai itu ungkapan-ungkapan itu yang keluar Bapak Ibu, maka mari kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah tuntun kami memahami ajaran supaya hati kami tidak sempit dalam memahami syariat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kajian tentang hidayah sebagai pemahaman atas mengapa kita diperintahkan bertakbir setelah kita sempurnakan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan berkenan dan bisa kita pahami dengan baik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.